Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 34 ya. Jadi ada sebuah partikel dilemparkan dalam bangunan berbentuk trapesium dengan panjang sisi S, 2S, dan 3S. Seperti pada gambar. Nilai S-nya adalah 1 meter. Oke. Lalu partikel dilemparkan dari sisi kiri dan diinginkan tepat mengenai sisi kanan pada ketinggian yang sama. Oke. Nah, dia dilemparkan kayak gitu. Harapannya dia ketinggiannya sama di sini. Diketahui gravitasi G, kecepatan awal pelemparan adalah sekian, V0 sama dengan akar 23 akar 3 G kali S per 6. Agar hal tersebut terjadi, maka partikel harus dilemparkan pada jarak titik-titik meter dari sudut kiri bawah bangunan. Jadi, X-nya ini berapa yang ditanyakan dalam soal. Oke, X tanda tanya. Oke, kita namain dulu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini, di sini 3S, total 2S dari F ke D. Lalu ini X, kayak gini. Kita bikin suatu pembagi lagi. Ini adalah pembagi H ke B. Ini adalah dari titik maksimumnya ke titik awal pelemparan. Nah, kalau ini dari ujung sisi titik sudut C ke tegak lurus ke garis AF. Ini juga. Oke. Kita namain dengan H dan C. Kita bikin suatu apa namanya koordinat. Nah, ini koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti titik 0,0 di sini ya, di titik P. Titik P ini adalah titik 0,0. Oke. Kalau misal kita gambar, ini ada G, F, E, berarti segitiga yang kecil. Dan juga ada D, J, F. Ini segitiga yang besar, D, J ke F. Kalau misal kita amati ya, ini kan S, segini kan S. Jadi otomatis dari sini ke sini juga S. Sedangkan totalnya itu 3S. Dan ini trapesiumnya adalah trapesium sama kaki. Otomatis kalau misalnya segini adalah S dan totalnya 3S, maka kanan sama kiri ini harusnya sama. Kanan kiri ini harusnya sama. Berarti ini adalah S, ini juga S. Dari S tambah S jadinya 3S. Berarti J ke F adalah antara J ke F adalah S. Kayak gini. Antara D ke F ini adalah 2S. Oke, maka ini kita bisa cari dulu sudutnya. Misal kita anggap sudutnya ini, sudut alfa gitu ya. Misalnya ini sudut alfa. Kita bisa cari sudut alfanya berapa. Kita bisa pakai sin alfa. Sin itu adalah, sorry, sorry. Ini yang diketahui bukan sin ya, berarti. Ini kan samping, ini miring. Berarti pakai cos. Kita bisa pakai cos alfa sama dengan samping per miring. Berarti cos alfa sama dengan sampingnya S, miringnya adalah 2S. Jadi cos alfa itu adalah 1/2. Cos berapa yang hasilnya 1/2? Maka alfanya adalah 60 derajat. Oke, berarti sudutnya ini 60 derajat. Oke, nah antara B ke E ini adalah jangkauan maksimumnya ya. Jangkauan maksimum dari suatu lintasan parabolanya. Aku tulis di sini antara B ke E itu adalah X max. Antara B ke E adalah X max. Itu adalah X max. Oke, berarti X max sendiri bisa kita tulis dengan V0 kuadrat sin 2 theta
dibagi dengan G. Kayak gini. X max-nya antara B ke E. Berarti BE sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Kita perlu bedakan. Kalau alfa itu adalah sudut dari trapesiumnya, kalau theta adalah sudut pelemparannya. Oke, sekarang kita perlu tahu juga Y max-nya. Y max itu berarti antara sini, tengah sini ke sini. Y max. Nah, berarti Y max-nya itu sama kayak antara H ke B ya. Berarti Y max itu sama dengan antara H ke B. Atau sama kayak antara G ke E. Antara G ke E. Kayak gini. Oke, berarti Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Berarti antara GE sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Ini. Nah, kita cari dulu G ke E ini apa? Gitu ya. G ke E ini apa? Berarti kalau misalnya ini sudutnya, sudut F ini adalah sudut alfa, kayak gini, antara F ke E, antara F ke E. Kalau antara F ke D, ini adalah 2S. Sedangkan sisi bawah ini panjangnya adalah X. Kayak gini. Berarti F ke E adalah 2S min X. Kayak gini ya. Berarti ini adalah depannya, ini depan, ini adalah miringnya. Maka hubungannya adalah depan sama miring adalah sin alfa. Ya, ini kita punya persamaan 1, ini kita punya persamaan 2. Kita cari dulu G ke E. Kita pakai, ya. Jadi pada segitiga GFE, segitiga GFE, untuk ini kita bisa pakai sin alfa itu sama dengan depan per miring. Depannya GE, berarti sin sudutnya tadi 60 ya. Sin 60 sama dengan depannya adalah GE, miringnya adalah 2S min X. Jadi setengah akar 3 sama dengan GE per 2S min X. Berarti G ke E-nya itu adalah G ke E-nya sama dengan setengah akar 3 dikali 2S min X. Oke, ini persamaan 3. Selain kita butuh GE buat dimasukin ke Y max, kita juga perlu BE ini ya. B ke E. Kita perlu B ke E. Oke, berarti BE itu sama dengan 3S dikurangi dengan H ke G. Kayak gitu. So, aku hapus dulu. Kita perlu B ke E ini. Untuk kita masukkan ke nilai X max. Nah, B ke E itu sama dengan H ke G. B ke E itu sama dengan H ke G. Berarti kalau misal B ke E sama dengan H ke G, ini aku tulis di sini ya. Berarti B ke E itu sama dengan H ke G. Berarti itu sama dengan 3S dikurangi GF dikurangi dengan AH. Sedangkan di sini trapesiumnya adalah sama kaki. Jadi G ke F sama dengan A ke H. Jadi sama dengan B ke E itu sama dengan 3S dikurangi 2GF. Kayak gitu. Karena ini sama. Oke, kita perlu tahu GF-nya ini. Kita perlu tahu GF-nya.
untuk mencari GF, berarti GF ini adalah sampingnya alfa ya, samping. Oke, kita bisa berangkat dari segitiga EFG lagi. Oke, kita namakan ini persamaan 4. Kita namakan ini persamaan 4. Oke, kita next dulu ya. Oke, berarti pada segitiga EFG ini, jadi kita gambarkan lagi gini. Ini segitiga siku-siku yang di sini, ini G, ini F, ini E. Ini G, ini F, ini E. Nah, ini tadi sudutnya alfa ya. Alfanya 60 derajat. Nah, F ke E tadi kan 2S min X. Kayak gini, kita perlu GF di sini. Kita perlu GF, berarti ini adalah samping, ini adalah miring. Berarti kita bisa pakai cos. Berarti cos 60 itu sama dengan samping per miring. Berarti setengah, sampingnya siapa? Sampingnya adalah GF, miringnya adalah 2S min X. Ini S ya, 2S min X. Kayak 5 ya, sebentar. 2S min X. Oke, kayak gini. Berarti kita kalikan, berarti setengah kali 2S min X sama dengan GF. Oke, berarti kita kalikan aja. Ini kali ini kali ini. Berarti setengah kali 2, 1. Berarti S min setengah X itu sama dengan G ke F. Ini kita lambangkan sebagai persamaan 5. Oke, kita substitusi persamaan 4 dan 5. Tadi persamaan 4, kita tahu bahwa BE itu adalah 3S min 2GF. B ke E itu adalah 3S min 2GF. Nah, GF-nya kita masukkan, berarti B ke E sama dengan 3S min 2, GF-nya adalah S min setengah X. Ini berarti 3S min 2S, kita kalikan plus X. Nanti jadinya S plus X. B ke ini. Oke, kita substitusi lagi ke persamaan 1. Kenapa? Karena persamaan 1 ada BE-nya. BE sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke, dari persamaan 1, bahwa kita tahu B ke E itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Kita masukkan, berarti S min X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. S plus X, sorry. S plus X. Oke. Nah, ini kita bisa pakai sin 2 theta, itu kan 2 sin theta cos theta ya. Berarti S plus X sama dengan, sebentar, jadinya S plus X sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin theta cos theta dibagi dengan G. Kayak gini. Oke, kita bisa cari nilai cos theta-nya dulu. Berarti G dikali S plus X dibagi dengan V0 kuadrat dikali 2 sin theta, nilainya adalah cos theta. Oke, ini persamaan berapa ini? Berarti 6. Ini kita punya persamaan 6 kayak gini. Oke, dari yang persamaan Y-max tadi persamaan 2, kita perlu GE-nya. Ternyata di persamaan 3, kita tahu GE-nya. Maka ini kita bisa substitusi nih, antara persamaan 2 ke persamaan 3. Oke.
Kita cari dulu, kita substitusi antara persamaan 2 dan 3. Kita tulis dulu. Dari persamaan 2, kita tahu bahwa GE itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Sedangkan dari persamaan 3, GE-nya tadi adalah setengah akar 3 dikali dengan 2S min X. Sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Oke, kita bisa kalikan, berarti jadinya akar 3S min setengah akar 3X sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Oke, ini bisa kita kalikan ke kiri, berarti 2G dikali akar 3S min setengah akar 3X sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Kayak gini, jadi kita tahu bahwa sin kuadrat theta-nya berapa? Jadi ini V0-nya kita pindah ke bawah ya, berarti 2G akar 3S min setengah akar 3X dibagi dengan V0 kuadrat. Ini berarti sin kuadrat theta itu sama dengan kita kalikan G akar 3S, 2G akar 3S, atau 2 akar 3GS gitu ya, biar agak rapi angka sama angka. Berarti 2 akar 3GS dikurangi dengan akar 3GX dibagi dengan V0 kuadrat. Oke, kayak gini ya. Ini kita lambangkan sebagai persamaan 7. Oke. Kita punya hubungan trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu nilainya 1. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta nilainya 1. Kita substitusi persamaan 6 dan persamaan 7. Di sin kuadrat theta dari persamaan 7 nilainya 2 akar 3GS min akar 3GX dibagi dengan V0 kuadrat ditambah cos kuadrat theta. Cosnya itu berarti G S plus X dibagi dengan V0 kuadrat kali 2 sin theta. Nah, ini kasih kuadrat sama dengan 1. Jadi ini kita kuadratkan, yang ini berarti 2 akar 3GS min akar 3GX dibagi dengan V0 pangkat 2 sama dengan ditambah dengan G kuadrat S plus X kuadrat dibagi V0 pangkat 4 dikali 2, pangkat 2 jadi 4 ya. 4 sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, di sini ada sin kuadrat theta. Persamaan 7 kita punya sin kuadrat theta. Maka kita bisa substitusi sin kuadrat theta dari persamaan yang terakhir ini, kita substitusi dengan persamaan 7. Oke. Jadinya, untuk persamaan yang bawah tadi, aku tulis dulu. Jadinya, 2 akar 3G S min akar 3GX dibagi dengan V0 pangkat 2 tambah G kuadrat kali S plus X pangkat 2 dibagi dengan V0 pangkat 4 kali 4 kali sin kuadrat theta sama dengan 1. Oke, kita substitusi persamaan 7 tadi, sin kuadratnya kita masukkan. Berarti jadinya 2 akar 3GS min akar 3GX dibagi dengan V0 pangkat 2 ditambah G kuadrat S plus X pangkat 2 dibagi dengan V0 pangkat 4 dikali 4 sin kuadrat tetanya. Tadi nilainya adalah 2 akar 3GS min akar 3GX dibagi dengan V0 pangkat 2. Oke, sama dengan 1. Oke, V0 pangkat 2 sama V0 pangkat 4 ini aku coret, sisa pangkat 2 ya di atas. Lalu ini G-nya pangkat 2, ini pangkat 1 aku coret. Jadi jadinya
2 akar 3GS min akar 3GX dibagi V0 pangkat 2 ditambah dengan S plus X pangkat 2 kali G, ada G-nya di sini, dibagi dengan 4 kali V0 kuadrat dikali dengan 2 akar 3 G-nya udah habis, sisa S, 2 akar 3S min akar 3X. Oke, sama dengan 1. Oke, kita bisa samain dulu aja penyebutnya. Jadinya 4V0 kuadrat, 2 akar 3S min akar 3X. Sama dengan 1. Oke, berarti ini jadinya kalau dikalikan 2 akar 3G S min akar 3G X dikali dengan 4 dikali akar 3. 2 akar 3S min akar 3X. Kayak gini. Untuk suku yang pertama, untuk suku yang kedua, jadinya ditambah G S plus X pangkat 2. Oke. Lalu ini kita pindah ke kanan. Ini kita kali-kalikan boleh. 4 kayak gini dulu, 4 aku keluarin, G juga aku keluarin. Jadinya 2 akar 3S min akar 3X dikali 2 akar 3S min akar 3X. Sama ya ternyata. Ini G-nya aku keluarin. Di sini 4-nya aku keluarin. Jadi sisa 2 akar 3S min akar 3X. Ini jadi 2 akar 3S min akar 3X. Terus ditambah G S plus X pangkat 2 sama dengan 4 V0 pangkat 2 kali, di sini ya, kali 2 akar 3S min akar 3X. Oke. Kalau ini kita kali-kalikan, berarti jadinya 4G kali 2 akar 3 kali 2 akar 3. Berarti 4 kali 3, 12S pangkat 2. Lalu ditambah, dikurangi dengan 4 kali 3, 12SX. Min 3, lalu ditambah dengan 3X pangkat 2. Kayak gini ya. Ini kali ini kan 6SX. Min 6SX lagi, berarti min 12SX gitu ya. Kali G ditambah G dikali S kuadrat ditambah 2SX tambah X kuadrat. Kayak gini. Sama dengan 4V0 kuadrat 2 akar 3S min akar 3X. Kayak gini. Oke, ini bisa kita kali-kalikan dulu. Berarti jadinya 48. Oh, G-nya kita keluarin aja jadi 1. G-nya kita keluarin, tapi angkanya kita masukin. Oke, jadinya 48 S kuadrat. Lalu ini kalikan min 48 SX. Terus plus 12X pangkat 2. Lalu ini ditambah S kuadrat, tambah 2SX, tambah X kuadrat. Kayak gini. Sama dengan 4V0 kuadrat kali 2 akar 3S min akar 3X. Kayak gini. Ini kita jumlahkan dulu ini sama ini, berarti G dikali 49S kuadrat. Lalu ini SX sama SX min 46SX. Lalu ini sama ini plus 13X pangkat 2 sama dengan 4V0 kuadrat. V0-nya tadi berapa? V0-nya tadi adalah di soal diketahui bahwa V0-nya akar 23 akar 3GS per 6. Oke. Jadi V0-nya tadi adalah akar 23 GS per 6. Kayak gini. Oh, bentar-bentar. Akar 23 akar 3
GS. Nah, per 6 kayak gini ya. Ini pangkat 2 kali 2 akar 3S min akar 3X. Oke, ini G ya. G-nya kita tulis dulu. G, G dikali 49S pangkat 2 min 46SX, lalu plus 13 X pangkat 2 sama dengan 4. Ini akar dikuadratin, berarti akarnya hilang ya. Berarti jadi 23 akar 3 GS per 6 dikali 2 akar 3G, sorry, 2 akar 3S min 2 akar 3 min akar 3X. 2 akar 3S min akar 3X. Oke, kayak gini. Ini bisa kita coret, coret. Ini 2, ini 3. Oke, bisa kita kalikan dengan yang belakang juga. G dikali 49S pangkat 2 min 46SX plus 13X pangkat 2. Ini sama dengan 2. Ini 2-nya aku biarin dulu. Aku kalikan dulu sama yang belakang. Tapi 23 kali 2 kali 3. Berarti akar tiganya kita coret. 3, akar 3, akar 3. Berarti hasilnya 46 GS pangkat 2. Ini. Oh, ini sama ini. Min 23 GSX. Kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita kalikan lagi. Ini sama ini sama ini. Berarti G dikali dengan 49S pangkat 2 min 46 SX plus 13X pangkat 2 sama dengan, ini berarti jadinya 92 GS pangkat 2 min 46 GSX. Oke, kedua ruas punya G semua, kita bagi dengan G. Maka jadinya 49S pangkat 2 min 46SX plus 13X pangkat 2 sama dengan 92S pangkat 2 min 46SX. Oke, kita jadikan satu ruas semua ke kiri. Berarti 49S pangkat 2 min 46SX plus 13X pangkat 2. Lalu min 92S pangkat 2 plus 46SX sama dengan 0. Nah, ini sama 46SX min 46SX habis. Ini 92 ya di sini. Berarti 13X pangkat 2. Lalu ini sama ini. Berarti berapa? 92 dikurangi dengan 49. 43 sama dengan, oh sorry, min minus 43S pangkat 2 sama dengan 0. Dimana tadi di soal diketahui kalau S-nya itu 1. 13X pangkat 2 min 43 kali 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan X kuadrat sama dengan 43 per 13. Berarti X-nya adalah plus minus akar 43 per 13. Berarti bisa plus, bisa minus. Jadi X sama dengan akar 43 per 13 bisa plus, atau X-nya adalah min 43 per 13 akar kayak gini, minus. Mana yang dipilih, yang plus atau yang minus? Yang dipilih yang plus. Kenapa? Karena X di sini adalah jaraknya dari bawah ke atas. Maka jawaban dari X-nya adalah X sama dengan akar 43 per 13. Maka akar dari 43 bagi 13 adalah 1,8. Maka jawaban dari soal ini adalah 1,8 meter. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari soal ini.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.